Pemotongan tumpeng ini merupakan suatu simbol, suatu semangat kebersamaan, yakni antara ulama dan umarok dan ulama agar saling mengayomi, saling mengasihi dan saling mengingatkan agar di mana segala urusan umat nusa dan bangsa dapat berjalan beriringan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Demikianlah tadi pemotongan tumpeng oleh beliau Wakil Bupati Oku Timur. Acara selanjutnya Majelis Salawat serta refleksi Harlah NU dan Isra Mi'raj, yang dalam hal ini akan dipandu oleh beliau Wakil Bupati Oku Timur Gus Haji Muhammad Adi Nugraha Purnayuda SH bersama Caim alias Cak Imam Rohani dan Masuk alias Mas Sukronuddin. Wadal saha pangenan dipun sumanggaaken. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wabatu yang kita hormati, yang kita takzimi Rais Suriah MWC NU Yai Muhammad Rusdi masih dalam perjalanan. Yang kami hormati Ketua Tanfidiyah MWC NU Yai Haji Tufatul Afandi, Ketua LP Ma'arif Yai Haji dereng Ahmad Makmun, para alim ulama yang sempat hadir sebelah kula Yai Ahmad Syamun, para ustadz ustazah di lingkungan Martapura dan sekitarnya banyak sekali, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Para jamaah gebiar sholawat dan insya Allah pengajian akbar esok pagi dalam rangka Harlah NU yang ke-102 dan juga peringatan Isra Mi'raj. Pertama dan yang utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, semua dari kita telah menerima banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kewajiban syukur kita sebagai umatnya menjadi suatu keharusan bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam mari kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua pada saatnya nanti diakui sebagai umatnya yang nantinya akan menerima syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para
para ulama, para kiai. Pertama, saya mau protes. Malam ini mau saya protes dulu panitianya. Saya dibilang Gus, saya protes dulu. Karena gini Bapak Ibu sekalian, menyandang gelar Gus itu walaupun tidak ada syarat tertulis, tetapi orang tahu siapa yang harusnya dipanggil Gus. Minimal putranya kiai besar. Kedua, pernah mondok, pernah belajar kitab. Lah ini saya mondok ya paling di pinggir musola. Anak kiai benar, cuman bukan kiai besar yang, karena ayah saya seorang dai, bukan kiai. Beliau menyampaikan risalah Islam lewat jalurnya dakwah. Tapi bukan kiai besar yang punya pondok, enggak. Jadi saya protes. Cuman kemarin panitia ngomong, pokoknya saya buat balihonya Gus Wabub, Gus Yuda. Pikir saya daripada nggak jadi, ya sudah sana dibuat aja. Jadi saya itu orang biasa, sama kayak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya adalah, mungkin yang tahu tentang sejarah saya, bukan orang baik. Saya bukan orang baik. Hanya saya adalah seorang yang pengen menjadi orang baik. Apa toh? Oh ini tadi Pak Camat, mohon maaf Pak Camat, nggak tak sebutkan tadi. Pak Herlius, Pak Kades, Pak Salman. Beliau ini baru balik umroh Pak Salman ya. Alhamdulillah setelah balik umroh saya lihat tangan kanannya tidak lepas dari wirid terus. Alhamdulillah. Nggak dibawa hari ini, megang rokok. Saya juga sama dengan sampean semua, pernah melakukan kesalahan. Podo. Makanya ketika saya dipanggil Gus, seperti kawan-kawan manggil, pokoknya Gus sudah, nggak mau saya. Saya orang pertama yang menolak. Kenapa? Gus itu pengaruhnya sangat besar, tanggung jawabnya besar. Sudahlah saya kayak Ustadz Iqbal aja lah. Ustadz gitu nggak apa-apa, Ustadz Iqbal ya. Kalau Ustadz nggak apa-apa ya. Jangan Gus. Terus ini adalah yang mengadakan adalah jamaah Idaratul Hidayah yang sudah terbentuk sangat lama sekali di 4 kecamatan khususnya. Martapura, BP Beliung, Bunga Mayang, Jayapura. Insya Allah besok pagi yang hadir lebih dari ini. Idaratul Hidayah saya sudah sedikit diceritakan oleh Abah Rusdi sejarahnya. Dulu jamaahnya sangat banyak sekali, ribuan bahkan. Dan bahkan sampai sekarang saya ini siapa? Kang Tufatul, Idaratul Hidayah itu punya kaleng. Punya kaleng yang kalau setiap tahun sekali ditarik ibu-ibu ini bisa sampai ratusan juta. NU kalah Pak. Ini PR-nya NU ini. Idaratul Hidayah itu punya kas tiap tahun. Di majelis-majelis taklim disebarkan. Hebatnya
The power of mak-mak ini hebat sekali. Yang tahun ini besok pagi melakukan santunan yatim piatu. Setiap tahun dia ditasarufkan kepada anak yatim piatu. 1.000, 2.000. Kalau nggak salah yang akhir tahun ini kemarin terkumpul 100-an juta juga. Lah NU belum bisa ini. Ini PR NU ini. NU. Hidaratul Hidayah bukan sekarang aja ada, sudah ada puluhan tahun yang lalu. Kenapa saya harus cerita sejarah Bapak Ibu? Gini, ini yang datang insya Allah malam hari ini juga banyak kawula muda, anak-anak muda penerus Hidaratul Hidayah ke depan. Jangan sampai kalian nggak tahu sejarah yayasan ini dibentuk, karena penting. Kalau sampean yang muda lupa akan sejarah, ngeri. Dan ibu-ibunya, bapak-bapaknya ceritakan kepada anak-anak kita, kita ini punya yayasan ini, mari kita besarkan. Ini ketuanya juga nggak hadir malam ini. Kalau baru ditaruhlah, ketuanya kan siapa? Ustadz Didik belum hadir juga. Malam hari ini karena acara intinya adalah besok, malam hari ini bentuknya adalah bersolawat. Kemarin juga anak-anak yang solawat ini ngomong dengan saya, kalau dibuat acara solawat gimana Pak Wabuk? Ya nggak apa-apa. Tapi rata-rata anak muda masyarakat Martapura dan sekitarnya kurang srek kalau dengan solawatan. Apa bener toh? Enggak. Takut nanti kalau saya buat grup solawat nanti yang ini dikit. Bingung. Nanti kalau saya datangkan grup solawat yang makan itu, yang memberi makan anak-anak ini siapa? Kasih aku aja, nggak usah aneh-aneh mau makan. Udah gemuk-gemuk ini. Beberapa grup solawat Oku Timur besar-besar, ada siapa? Sawung Dadi itu, Gus Kapten, Sukaraja punyanya Mas Bro Gus Haris. Terus ada lagi bedaling solawat itu banyak. Kenapa kok? Ini tadi saya perhatikan ya, saya gatekkan. Ketika bersolawat, yang solawat hanya mereka-mereka saja. Ibu-ibunya yang lainnya nggak ada yang ikut solawat. Jadi ini bukan ngomongin Bu, gini. Grup solawat itu ya teman-teman, friend. Bener, solawat itu banyak macamnya. Tetapi bagaimana kita narik mereka jamaah biar ikut solawat, pakai solawat yang lagi ngetren. Kalau zaman sekarang kan banyak solawat yang lagi ngetren. Kalau solawatnya solawat yang kurang ngetren, mereka nggak mau. Ini untuk pelajaran kita bersama. Nanti Martapura kita buat grup solawat sing tenanan. Kita buat bener, kita coba masuk lewat Hidaratul Hidayah setiap selapanan, nanti malamnya solawatan. Kenapa? Untuk menggait yang muda. Bapak Ibu, kalau paginya adalah pengajian Hidaratul Hidayah, malamnya kita adakan solawat bersama. Anaknya suruh berangkat semua, ibu-ibunya besok paginya. Gak apa-apa. Kenapa? Gini Bapak Ibu sekalian, zaman sudah maju, zaman sekarang ini tontonan segala macam itu pengaruhnya besar terhadap anak kita.
Mudah-mudahan dengan adanya sholawat ini membiasakan mulut anak kita untuk bersolawat. Makanya pakai sholawat yang ringan, sholawat yang mudah dihafal oleh kawan-kawan. Kenapa? Biar mulut anak kita terbiasa sholawat. Pulang dari sini saking senangnya tetap sholawatan terus. Ada yang senang model apa itu? Yang lagi tren sholawatnya apa sekarang ya? Ya Habibi. Cewek-cewek apa yang lagi ini sholawatnya yang lagi tren senang? Apa? Ya Toibah. Itu zaman saya kecil ya Toibah. Bahkan ibu-ibu kadang di rumah juga gitu. Karena pulang sholawatan sering didengar, akhirnya tidak sengaja mulutnya bersolawat dengan sendirinya. Bahkan kadang, nggak usah bapak ibu-ibu, kadang saya terbawa sholawat, tapi tempatnya nggak pas. Masuk kamar mandi kok bersolawat, ya Allah, lupa. Jadi membiasakan telinga anak kita untuk mendengar sholawat, biar mulut-mulut anak kita ini biasa bersolawat. Ada yang hafal alamate anak soleh, monggo silahkan. Jangan solawat yang jarang didengar oleh kawan-kawan. Kenapa? Mereka nggak mau. Mereka, loh ini baru, saya nggak hafal. Makanya kalau bisa solawatan itu sesuai request. Nah ini nanti yang cewek-cewek request apa solawatannya, monggo. Request apa nanti? Apa? Apa? Tapi vokal ya. Loh kalau suruh vokal nggak mau. Ya apa request. Apa? Niki apa? Anu ditulis atensi aja ya, ditulis di kertas nanti kasihkan sama ini rombongan anak-anak cowok. Sewi, inilah wanita kalau disuruh milih lama. Cewek-cewek, makanya saya nggak pernah bawa istri saya ke mall, pasti saya gandeng. Karena itu tadi lama, ngabisi duit ya Pak ya. Jadi saya ngomong gini sambil nunggu Abah Rusdi nanti. Saya diomongkan mau ceramah saya nggak bisa. Ini saya tekankan sekali lagi, saya bukan orang hebat, saya bukan orang ngajinya hebat, enggak. Cuman saya punya tugas. Saya punya tugas untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Saya bukan orang hebat. Saya pernah buat orang tua saya, bapak dengan ibu saya nangis seminggu, saya pernah. Gara-gara kelakuan saya. Saya bukan orang baik. Dan insya Allah semua yang hadir ini juga pernah punya dosa, pernah melakukan kesalahan. Tetapi malam hari ini kita semua kumpul di sini Bapak Ibu sekalian lewat acara bersolawat. Nanti semoga keikhlasan kita datang ke sini ke majelis solawat ini akan dinilai ibadah, dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saatnya nanti Kanjeng Nabi Muhammad ridho dengan kita yang bersolawat kepada beliau dan akan mendapatkan ampunan melalui jalan yang dipunya oleh Nabi Muhammad. Jadi sholawat niku sing penting sampai datang hari ini karena dikongkon gurune. Ada yang datang karena disuruh oleh ini rombongan dari mana nih? Yang itu yang ungu? Hah? Nurul Huda, Nurul Fatah. Ini mana kamu? Ya, buri kae.
Hitam, rombongan hitam-hitam. Dari mana? Nurul Huda meneh. Datang dengan agak rodok dipaksa. Ayo mangkat kabeh. Gak bisa datang, Bah. Kayak numpak mobil gak disiapi mau. Datang ke sini. Apa untuk pahala? Apa dapat pahala? Insya Allah kalau masalah ibadah pertama dipaksa gak apa-apa. Nanti lama-lama kebiasaan terus ikhlas sendiri. Kalau nunggu ikhlas, alhamdulillah lama. Lama kalau nunggu ikhlas. Dan sholawat niki Bapak Ibu sekalian perlu saya nggak tahu terlalu jauh, tapi sholawat itu adalah bentuk kecintaan umat kepada nabinya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta kepada Allah. Ada yang ngomong kadang sholawat itu nggak boleh joget-joget segala macam. Ada nggak boleh pakai apa tabuan, ada. Nah yang ngomong gitu malam ini pasti nggak hadir sholawatan. Nah kalau masih sholawatan, masih di situ disebut nama Nabi, nama Allah, lah gimana dengan anak-anak kita tadi yang nari tarian Aceh tadi? Gimana dengan anak-anak kita yang nari tarian Aceh tadi? Ada nggak syariatnya dalam Islam? Ada nggak dalilnya? Lah angel ki golekane ngono ki. Nggak ketemu dicari dalilnya. Dari situ tadi ya tampilan anak-anak kita narikan Bungong Jempa kalau nggak salah lagunya dari Aceh. Dari situ tadi saya cuman lihat aja, saya belajar Bu. Itu sama dengan Islam zaman sekarang. Itu tadi kalau kita lihatnya ada gerakan yang pada saatnya harus bersamaan dan ada gerakan pada saat itu harus beda. Tapi tetap terlihat kompak dan terlihat bagus. Dari situ saya belajar, ternyata Islam zaman sekarang juga seperti itu. Islam itu di satu saat harus berbeda. Dengan paham, Islam itu tidak harus selalu bersama-sama dengan gerakan yang sama. Islam itu kadang juga pakai gerakan yang berbeda. NU, ada Muhammadiyah, ada Nopol Melih, Lemkari, ada Pagar Nusa, ada, semuanya berbeda, tapi semuanya dalam satu bingkai Islam. Tapi pada satu saat mereka semua umat Islam bisa dalam gerakan yang sama. Isra Mi'raj semua, itu LDII, Isra Mi'rajnya sama. Mereka mengakui itu Isra Mi'raj sama. Caranya berbeda silahkan. Kenapa ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu? Karena saya melihat, mungkin kita semua melihat Islam di zaman perkembangan yang sekarang ini mulai ada gesek-gesekan. Kalau saya sebagai pemerintah kabupaten, monggo semua aliran asalkan itu tidak dilarang oleh negara, silahkan dengan caranya sendiri-sendiri, dengan jamaahnya sendiri-sendiri, tidak melarang. Malam hari ini harilah NU, monggo kita hadir sama-sama. Besok misalnya Muhammadiyah ada acara, silahkan, monggo, nggak ada masalah. Karena Indonesia sekarang ketika semakin kuat, semakin banyak godaannya Bapak Ibu sekalian. Dan malam ini saya ngajinya nggak buka kitab, kita nggak ngaji, karena yang buka kitab nanti Abah Rusdi. Nggak juga ngaji pakai dalil Al-Quran atau hadis.
Kita ngaji yang simpel yang kita alami sehari-hari, ngaji kehidupan. Saya tanya Bapak Ibu, pernah nggak sampean kawan-kawan dikasih nasihat dari orang yang tidak lebih baik dari kita? Pernah nggak? Pernah dikasih nasihat dari orang yang lebih buruk dari kita, mungkin secara keimanan atau secara menjalani kehidupan sehari-hari? Pernah mboten? Pernah toh? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Terbesit dalam hati, ini orang tidak lebih baik dari saya kok, etok-etok atau gayanya kok ngomongi saya. Pernah pasti terbesit. Tapi saya di situ juga belajar, saya pernah. Mungkin ini kita kan umat Islam ini kan selalu diarahkan untuk berprasangka baik atau husnuzon terhadap semua, entah itu omongan orang, kejadian ataupun takdir Allah, kita harus husnuzon. Mungkin orang yang ngomongin kita secara pengalaman lebih jelek hidupnya dari kita, ngomongin kita yang hidupnya mohon maaf kadang ibadahnya lebih baik dari yang ngomongin kita. Mungkin dia punya niatan ngomongi kita yang lebih baik, ibadahnya lebih baik, kelakuannya, jangan sampai kamu nanti nyesal seperti saya yang sudah rusak. Ada loh orang yang sudah terlanjur terjebur ngomongi orang, kamu jangan gini, jangan gini, jangan gini. Kenapa? Biar kamu orang ini belum rusak, jangan rusak seperti saya. Niatnya baik. Makanya kalau ada orang ngomongi sampean, orang yang kurang dari sampean dalam hal apapun, husnuzon saja. Hidup itu kalau selalu husnuzon, alhamdulillah, nggak pusing. Loh, saya ini kalau hidupnya dengerin orang, yai, pusing saya. Pak Wabub, wah ini kalau Pak Wabub ini sudah banyak yang seneng. Ada yang ngomong dengan saya, kenapa enggak nyalon bupati sendiri? Ada itu. Pak Wabub kan gini-gini, gajinya besar. Iya, katamu. Enak Pak Wabub, istrinya cantik, anaknya ganteng-ganteng. Iya, yang melihat. Jadi kalau kita diomongin Bapak Ibu sekalian dengan orang yang tidak lebih dari kita, jangan jangan diremehkan. Bukan dari mulut siapa, tapi lihat apa yang diomongkan kepada kita. Mungkin yang hadir pada malam hari ini tidak semuanya orang yang hadir malam hari ini orang hebat semua, orang pintar semua, orang yang ibadahnya hebat semua, enggak. Tapi malam hari ini kita semua kumpul di sini berharap lewat sholawat, bersolawat kepada Nabi, dan juga berharap bahwa Allah akan mengampuni segala dosa kita. Wis, modal itu saja dulu. Pakai modal yang paling gampang, gak usah nanti gara-gara mohon maaf karena merasa dirinya jelek, merasa dirinya tidak bagus, terus gak mau datang ke tempat-tempat pengajian atau ke majelis-majelis pengajian. Ada Bapak Ibu sekalian, orang itu mungkin sudah dicap sebagai ahli maksiat, terus apa meneh, ahli ngombe, ahli minum. Terus dia berpikir, ya Allah, karena saya ini sudah terlalu jelek, akhirnya dia berpikir saya nggak usah lah, nggak mungkin juga diampuni oleh Allah dosa saya yang sudah terlalu banyak. Makanya kalau sampean punya kawan yang seperti itu, jangan juga dikecilkan niatnya.
Selamat datang Ketua Majelis Idaratul Hidayah. Monggo Ustaz Didik. Nih. Oh ya. Ya. Jadi ngaji diri Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita nggak usah ngaji yang terlalu jauh. Kadang mohon maaf kita ini terlalu ngaji dengan orang lain tapi ngaji diri kita lupa. Mohon maaf, ini termasuk saya, semuanya lah. Semuanya. Kita nggak ada yang lebih hebat dari yang lain. Kita semua sama umat Gusti Allah. Karena kita umat, kita tuh ada penuntunnya. Penuntun kita Nabi Muhammad SAW. Kita umat sama, hanya yang membedakan saya dikasih tugas untuk mengajak kebaikan lewat jabatan saya sebagai wakil bupati. Adik-adik ini dikasih tugas sama Allah menyebarkan kebaikan Islam lewat sholawat. Pak Camat ditugaskan oleh Allah menyebarkan kebaikan Islam lewat jabatannya sebagai camat. Ibu-ibu muslimat ditugaskan oleh Allah di dunia ini mengajak kebaikan, mengajak kepada Islam yang sebenarnya lewat jalurnya kumpul-kumpul ibu-ibu muslimat. Kita semua sama dengan cara yang berbeda tapi kita punya tujuan sama. Islam itu rahmatan lil alamin. Moga-moga dengan kita bersolawat malam hari ini kita semua nanti akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu sambutan, saya bukan ngaji, sambutan sak muni-muniku. Kalau itu pun baik mari kita lakukan, kalaupun itu buruk ya sudah dengarkan saja, nggak usah dilakukan. Karena mengajak kebaikan belum tentu semua mau. Kita sudah mengerjakan kebaikan masih saja diomongkan orang jelek. Makanya ya sudah jalanin saja. Asalkan itu tujuannya baik, mari kita lakukan. Monggo ini langsung diaturi. Kita mulai sholawatan, dimulai dengan tawasul. Jenengan yi tawasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita bersolawat terlebih dahulu tawasul pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini bersama-sama bersolawat, kelak di hari pembalasan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia kita bahagia, selamat, kemudian di akhirat kita masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ila hadratin Nabil Mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kirami syai'ul lailahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa li kullin wa sabiqul wa sabiqul khususon abana Adam wa umana Hawa wa man tanazzalahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Wa ila arwah ashabi Rasulullah khususan li Sayyidina Abi Bakar wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa ila jamil anbiya wa ila jamil awliya wal ulama min masyariqil ardi wa maghribiha bariha wa bahriha wa min yamini ila shimal min qawm min qab wa min laduni adam ila yaumin hadha khususan li qutbil awliya wa imamil ulama kutubi rabbani wal alimi samadani Sayyidina Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa Sayyidina Abil Qasim Junaid al-Baghdadi wa Sayyidina Bahaiddin An-Naqsyabandi wa jami' abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa amatina wa akhwan wa khalatina wa quribaina wa asdiqaina wa masyayikhina wa masyayikhina waliman lahu haqqun alaina waliman da'alana bil khair waliman ahsana ilaina waliman awsana bidu'a waliman ahabba ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat khususan ya sabil wilayah alladzina kanu fi desa Sukomulyo Martapura Oku Timur Sumatera Selatan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wal mu'minina amin. Nas'alukal barakah wa syafa'ah wa salamah wal ijazah wal inayat wa husnul maqasid wa bulugal murad dunyan makhram bi barakati salati ala nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya walil mu'minina amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tes suara, tes suara. Bareng-bareng nggih. Aja ditabuhi sik. Ya Habibal Qalbi. Ayo. Ya Khairal Baraya. Rasul al-Hidayah. Sekali lagi. Ya Habibal Ya Khairal Baraya. Ya li jita bil haqi Rasul al-Hidayah. Ya Rasulullah
يا رسول الله يا حبيب الله. Angkat tangan nih. Ya habibal qalbi ya khairal baraya ya li jita bil aki rasulal hidayah ya habibal qalbi ya khairal baraya ya li jita bil aki rasulal
المعافاة